Oke, baik. Jadi hari ini sentimen mengalami kebanyakan emiten yang mengalami penurunan itu karena rata-rata kemungkinan pada taking profit ya, Cia. Kalau Betul. mengenai soal bumi tadi sepertinya udah dari 2 atau 3 hari yang lalu mengalami penurunan terus-menerus ya, Cia, untuk saham bumi. Nah, Benar banget. Ci, untuk 1 minggu ke depan ini, Ci, saham-saham apa aja nih, Ci, yang bisa dicermati oleh sobat investor? Iya, kalau aku justru lihat minggu ini mungkin teman-teman bisa perhatiin ada beberapa saham yang udah lumayan downtrend cukup panjang gitu ya dan sideways lama gitu ya. Kita lihat ada beberapa saham yakni kayak sektor semen gitu di tengah kondisi hari ini IHSG yang cenderung nggak kemana-mana dalam arti juga wait and see, justru SMGR, INTP hari ini terlihat ada reversal juga gitu. Dan mungkin kalau kita lihat untuk SMGR sendiri ada beberapa support yang mungkin bisa diperhatiin juga di level 6.850 sampai 6.900 ini juga level yang mungkin bisa diperhatikan untuk entry buy untuk SMGR. Dan kalau INTP kita lihat juga untuk INTP sendiri ini juga kelihatan ada reversal juga mungkin di level 9.850 ini juga boleh diperhatiin. Dan di samping itu juga sebenarnya kalau aku sendiri sejauh ini so far meski hari ini sektor energi juga cenderung mengalami koreksi gitu kayak MDKA, terus juga ada Antam. Hari ini juga aku lihat Antam ada koreksi tapi tadi ditutup di level yang oke gitu ya, di level kuning. Kita lihat MBKA, Antam, Adaro, aku rasa sih ini kalau misalnya mau invest khususnya mid to long term juga masih oke banget. Jadi aku cenderung kalau misalnya buat teman-teman yang swing atau sifatnya lebih invest, ada beberapa saham yang memang aku sendiri cenderung personally suka gitu. Jadi kayak Adoro, MDKA gitu. Harusnya sih masih oke ya secara kinerja fundamentalnya gitu. Oke, baik. Jadi boleh di wait and see untuk pekan ini ada RU ataupun MDKA ya, Ci ya, Iya sebagai betul. saham-saham pilihan. Nah, Ci, ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan dari sobat investor. Langsung aja saya bacain ya dari @_ Yuda underscore Satrio underscore. Antam dan BBCA bagaimana, Ci, lagi dalam pemantauan? Oke, kalau untuk Antam sih kayak tadi aku sempat mention ya di awal bahwa Antam sendiri ini boleh juga sih jadi salah satu watchlist karena Antam secara secara apa technical dan juga fundamentalnya ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dicermati ya. Kalau untuk Antam mungkin ada beberapa support yang bisa diuji untuk ini teman-teman yang mungkin belum punya sahamnya gitu. Ini bisa diperhatiin untuk Antam mungkin boleh entry level di kisaran level 2000 ya untuk support pertama gitu. Dan kalau secara sampai akhir tahun, aku mungkin di 3 bulan ke depan, aku lihat sih harusnya ini masih bagus ya untuk Antam sendiri gitu. Dan kalau misalnya tadi selain Antam ada apa BBCA. ya? Oh BBCA. Kalau kita lihat BCA sendiri, untuk BCA ini hari ini justru juga cenderung hijau, bahkan bisa dibilang ini penopang IHSG juga. Karena untuk BCA sendiri sempat sentuh all time high-nya dan juga saat ini juga tetap stay di level yang memang kita lihat juga ini masih akan coba menguji resistennya lagi. Kita lihat BCA ini sebenarnya satu saham yang ibaratnya kalau kita beli ya udahlah merem aja juga nggak usah khawatir ya, nanti BCA lah gitu. Karena kalau aku benar-benar lihat secara fundamental, tarik mundur 5 hingga 10 tahun ke belakang, margin yang bisa memberikan return yang lumayan lah secara profitability dan juga secara kita invest dalam jangka panjang itu ya BCA sih gitu. Dan kita mau dalam kondisi aman-aman aja ya, jadi kita ya nggak khawatir tentang volatile price-nya dan lain sebagainya sih BCA sih. Iya, baik. Sepertinya kalau saham BBCA ini nggak menunggu waktu lama untuk menyentuh all time high ya, Ci ya. Sebenarnya Iya. selain karena fundamentalnya yang baik ataupun bagus, apa ada sentimen-sentimen yang lain terhadap BBCA ini, Ci? Kalau untuk BCA sih cenderung aku sendiri pribadi melihat memang secara kinerjanya tuh bagus ya. Karena kalau kita lihat di antara big banks lainnya, BCA ini satu-satunya banks yang menurut aku mampu menjaga net performing loan itu sangat baik, non performing loan ini sangat baik NPL-nya gitu. Jadi walaupun mungkin agresif, gencar dalam membagi dalam apa mengucurkan lending dan lain sebagainya, tapi tetap bisa menjaga non performing loan ini dengan baik gitu. Jadi aku rasa ini salah satu apa ya quality control yang bagus gitu ya, bisa menjaga profitability-nya ini dengan baik dan itu udah teruji dari beberapa tahun yang lalu nih. Biasanya salah satu hal yang ibaratnya beda dari yang lain lah kalau misalnya dari sisi kinerja profitability-nya gitu.
Oke, baik. Mudah-mudahan saham BBCA benar-benar bisa menjadi salah satu saham yang kita investasikan untuk jangka panjang seterusnya ya, Ci ya. Nah, Ci ada pertanyaan selanjutnya dari @alfiandri.in. Untuk sektor tech gimana, Ci, teknologi? Oke, untuk sektor tech ini sebenarnya ini ke ini ya, karena efek kita lihat juga sebenarnya beberapa sektor tech yang kayak ada di Indonesia ini biasanya sih kalau aku lihat mengekor kondisi dari bursa Wall Street gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa saham, kalau kita boleh mention di luar kayak ada Meta, terus misalnya kayak ada beberapa saham di luar yang memang secara model bisnisnya sama, ini biasanya nih kalau misal malam penutupan Wall Street nih bisa jadi kayak reflection juga bahwa beberapa saham yang memang tag-nya itu sama, unit bisnisnya tuh kurang lebih kayak mengikuti gitu, kayak bisa kita bilang mengekor gitu. Nah kalau aku sih lihat untuk nanti interest rate yang mengalami kenaikan, tentunya ini justru akan berdampak lumayan negatif juga ya untuk saham tech gitu dalam waktu sekarang gitu, karena tentunya akan berhubungan dengan operational cost-nya mereka gitu. Tapi di sisi lain tergantung balik lagi ya, kalau misalnya memang secara model bisnis kita lihat juga ke depan, kita lihat di masa yang akan datang ini memang akan punya benefit yang justru lebih besar dan juga lebih bagus, ya harusnya sih ini bisa mengcover kondisi itu gitu. Dan Oke, beberapa baik. saham sih harusnya ya bisa jadi watchlist juga sih. Oke, mungkin untuk rekomendasinya, Ki, Ci. Nah, kalau Nah, rekomendasi disclaimer on ya. oke Disclaimer ya. on. Kalau aku sih pribadi belum lama ini aku juga ada datang satu analis meeting itu, mungkin tadi ada beberapa mention juga misalnya salah satunya WIRG gitu ya. Kalau WIRG sendiri ini secara kinerja fundamental yang aku dengar langsung ini di first half 2022 kemarin kinerjanya lumayan naik signifikan gitu in terms of revenue dan juga bottom line dia punya profitability gitu. Dan kalau aku lihat sih punya dan juga dari pihak sistem manajemennya WIRG juga punya target yang lumayan cukup besar gitu sepanjang tahun 2022, dan kita harap ya kita expect semoga itu bisa terwujud juga ya, dalam arti bisa memenuhi target yang udah ditetapin gitu. Tapi kalau kita lihat secara first half itu semuanya lumayan on the track gitu. Jadi kita tunggu nanti ada G20, dan kita lihat juga dari sisi ya metaverse ini kan lumayan ibaratnya jadi cikal bakal buat nanti kedepannya juga harusnya bisa menjadi salah satu hal yang ibaratnya kita jangan sampai ketinggalan dibandingkan negara-negara lain, karena kita tahu juga biasanya umumnya suka dibilang kayak wah Indonesia ketinggalan nih dibandingkan negara-negara yang udah maju gitu. Jangan sampai kan ini jadi satu faktor yang ketinggalan gitu. Dan semoga ya harusnya metaverse ini nanti bisa berkembang, dan harapannya balik lagi target manajemen bisa tercapai, dan ya harusnya sih nanti kalau memang semua on the track banget sampai penutupan akhir tahun, harusnya ini kinerjanya juga apa secara harga saham harusnya mengikuti ya. Kan kita lihat juga biasanya nih apa ya, kalau misal sentimen itu di market lebih cepat. Oleh kalau investor udah dengar-dengar wah kayaknya nih bagus nih kinerjanya gitu, apalagi nanti kinerja kuartal 3 kan ntar juga bakalan keluar gitu. Dan kalau misalnya ternyata bagus dibandingkan konsensus, biasanya nih banyak inflow yang masuk lah gitu. Harapannya itu akan terjadi juga lah. Semoga Oke, gitu. baik. Ngomong-ngomong soal saham WIRG ini kemarin saya baru taking profit ini setelah mengalami rally yang cukup untuk kita ngambil TP ya atau cuan ya. Nah, sobat investor sekali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan jual maupun beli. Nah, Ci, Ya. ada pertanyaan selanjutnya dari Anton Tom 3. Di antara 4 big bank, mana yang masih bisa meraup cuan lebar nih, Ci, untuk invest? Oh, Oke, untuk invest sih sebenarnya salah satu tadi udah di-mention kayak BCA sih aku lumayan senang karena kinerjanya juga nggak usah diraguin lagi. Dan kalau misalnya secara mungkin kalau mau secara harga sahamnya yang belum begitu bisa ada potensial upside yang lumayan tinggi, mungkin bisa diperhatiin dari BRI ya. Karena BRI ini sendiri juga nggak kalah ini juga sih, karena kan kita tahu dia lebih ke sektor mikro, dan secara kinerja juga BRI sendiri dari tahun ke tahun juga lumayan cukup bagus gitu. Dan ini karena beda segmen bisnisnya aja, tapi bukan berarti secara kinerja kurang atau gimana gitu. Oke juga untuk BRI, mungkin bisa diperhatikan juga nih BRI gitu, karena secara harga juga belum begitu naik signifikan, sehingga potensial upside yang diperoleh juga harapannya juga bisa lumayan lebar lah buat kalau kita invest BRI dalam jangka waktu yang panjang gitu.
Oke, baik. Tapi Ci, kita lihat BBRI ini dalam 1 minggu bahkan hampir 2 minggu ini cenderung sideways ya Ci. Padahal kan secara teknikalnya dia masih ada uptrend. Itu kenapa Ci? Ya, sebenarnya sih kalau aku lihat balik lagi beberapa sektor perbankan lainnya secara keseluruhan ada kecenderungan nih kayak masih ada sesuatu yang ditunggu gitu kayak rasanya sih kalau aku lihat ini lebih karena ya Fed Rate FOMC meeting juga yang menjadi salah satu indikator secara industri keseluruhan gitu. Dan tentunya kinerja nanti di kuartal 3 ini juga jadi concern juga nih kalau memang nanti di atas ekspektasi, harusnya ini bisa menjadi apa trigger ataupun positif katalis gitu untuk saham BRI kayak gitu. Oke, baik. Ci, ada pertanyaan selanjutnya dari @miniporky88. Nah, emiten yang ditanyanya dari tadi ini menjadi emiten favorit kayaknya. HRUM bagaimana Ci? Atau ada yang nyangkut kali ya Ci ya? Untuk Harum ya. Kalau Harum sih ini aku senang juga karena aku belum lama ini juga aku ada apa undang presiden directornya juga ngobrol bareng. Untuk Harum sih secara kinerja aku rasa ini menjadi salah satu faktor yang lumayan jadi ibaratnya bisa dibilang idola juga ya karena Harum ini ada satu nggak cuma call aja tapi dia juga lebih pelan-pelan mulai menambahkan kontribusinya untuk dari sisi unit bisnisnya ini ke nikel, which is kita tahu nikel ini kan sekarang ini lagi memang hits juga karena adanya electric vehicle dan lain sebagainya gitu. Dan aku rasa ini sesuatu hal yang positif gitu yang dilakukan manajemen untuk perlahan ada ngambil bagian dari nikel bisnisnya gitu. Dan di sisi lain juga untuk Harum sendiri aku rasa dengan beberapa hal yang dia lakuin juga tentunya ini kita tahu ya sekarang semua serba green energy dan lain sebagainya gitu dan kondisi ESG bla 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 dan dengan dia menambah porsi dari sisi bisnis nikel ditambah adanya sentimen electric vehicle tentunya aku rasa sih ini lumayan menarik ya untuk Harum gitu dan kemarin sempat udah menyentuh level 2000 cuman hari ini kekoreksi dari kemarin sampai hari ini juga ada koreksi lagi. Aku rasa kalau misalnya nanti ada apa ya kita masih tunggu confirm kondisi dari sesi technicalnya nanti kalau misalnya bisa balik lagi ke 2000 aku sih expect harusnya Harum ini nanti akhir tahun mungkin akan berada di kisaran 2400 2500 ini harusnya bisa ya untuk Harum gitu ditambah kita tahu nanti ya sama aja sih kayak industri sentimen gitu nanti akan ada kondisi winter season di mana adanya increasing demand dari sisi coal yang lumayan signifikan harusnya juga akan diuntungkan juga nih untuk saham-saham berbasis batu bara salah satunya adalah Harum Energy gitu. Oke, untuk Harum berarti masih bisa kita cermati ya Ci ya, apalagi sampai akhir tahun nanti. Nah Ci, ada pertanyaan selanjutnya dari Sky Freezy. Di tahun 2021 sektor tech yang booming, 2022 komoditi. Kira-kira di 2023 sektor apa ini Ci? Untuk 2023 ya, aku rasa sih sektor komoditi ini harusnya masih ya, mungkin at least sampai first half 2023 gitu. Karena beberapa hal yang aku cermati, balik lagi dari sisi demand ini masih lumayan cukup besar. Terus juga dari sisi kita lihat export value dari kondisi komoditi coal ini sendiri juga terus mengalami peningkatan gitu dan aku rasa kemungkinan di first half 2023 nanti nggak mungkin langsung kayak tiba-tiba stuck gitu dari sisi komoditi. Mungkin ini kayak baru start gitu loh di 2022 gitu. Mungkin 2023 masih akan ada masih akan ada info ke arah batu bara gitu. Nggak mungkin cuma kayak setahun tiba-tiba ya udahan gitu, game over gitu. Aku rasa sih kayaknya di first half 2022 ini masih ada potensi komoditi masih manggung gitu dan ya komoditi sih aku rasa masih manggung dan mungkin bisa dicermati sektor-sektor lainnya ya mungkin kayak tadi sempat dibilang construction karena kalau dari domestik sentimen itu kan dengan adanya pembangunan ibu kota negara yang memang udah jadi satu hal yang diperhatikan dan satu hal yang jadi concern dari government tapi mungkin agak ke-pending karena ada pandemik mungkin ini akan jadi satu perhatian khusus juga nih buat government untuk mungkin akan melanjutkan proyek-proyek pembangunan dari sisi ibu kota negara dan sekarang kan memang lagi disusun juga kan semuanya nanti mungkin pembagian proyek mega proyek itu kemana dan lain sebagainya gitu dan balik lagi kalau memang tereksekusi dengan baik sesuai dengan target on the track harusnya construction company ini akan terkena imbas positif juga gitu dan kita ketahui juga bahwa
saham-saham di sektor konstruksi ini kan lumayan sideways panjang juga ya, dalam arti ya sahamnya nggak kemana-mana. Kemarin juga kayak lumayan apa ya, nggak gitu jadi perhatian lah buat investor kayak gitu. Oke, baik. Ci, itu tadi pertanyaan terakhir dari sobat investor. Nah, Ci, minta dong tips dan trik bagi investor pemula di tengah kekhawatiran pasar terhadap inflasi global. Ya, kalau aku sih boleh sharing mungkin teman-teman yang cenderung trading ataupun invest, kan ini semuanya juga tergantung karakter dan juga karakter masing-masing gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang cenderung trading bisa diperhatiin dari sisi trading plan-nya. Kalau memang misalnya hari ini di pagi hari cenderung tradingnya lebih ke daily, ternyata di nanti sesi 2 ternyata nggak sesuai dengan trading plan-nya, ya lebih baik bisa ada action yang tepat gitu. Jangan sampai nanti ya itu kadang trading tahu-tahu sahamnya nyangkut tiba-tiba jadi investor gitu kan. Padahal sebenarnya sama trading plan-nya ini udah beda banget, tapi tetap aja kayak dicocok-cocokin gitu bahwa ya udah deh nanti mungkin naik gitu. Beda sama orang yang invest ya. Kalau misalnya kayak aku invest, jujur ada beberapa saham yang memang aku collect panjang, even kalau misalnya sahamnya turun pun ya mungkin aku cenderung action aku akan average down gitu. Karena ya aku memang punya time frame-nya panjang gitu. Beda sama teman-teman yang trading yang expect bahwa saham ini hari ini aku beli mungkin seminggu langsung naik signifikan. Nah, itu kan beda sama aku yang time frame-nya panjang nih ceritanya. Gitu. Jadi kenali kalian karakternya kemana, trading or investing. Terus juga jangan khawatir kalau misalnya trading plan kamu nggak sesuai, ya kamu harus lakuin action yang tepat. Dan di sisi lain juga ya kamu, walaupun sekarang kita tahu sentimen dari global ini cenderung adanya kenaikan suku bunga, ya kalian pokoknya di setiap adanya sentimen pasti ada opportunity gitu. Kalian jangan khawatir dan tetap percaya sama bursa efek kita ya, bahwa IHSG kita nih sebenarnya ada potensi justru masih menarik gitu. Dari sisi PE-nya juga kita masih cenderung murah. Dalam kondisi jumlah investor juga kita nggak segitu banyak dibandingkan negara-negara lain, jadi ya tetaplah invest di bursa kita gitu. Oke, siap.